ketika mencintai itu, puncak mencintai adalah ketika lu bisa mengikhlaskan dia dengan orang lain. Bullshit. Bohong banget. Lu jangan so bijak di sini lah. Bijak ya. Iya. Tapi memang gitu ya, rata-rata orang kalau abis ditinggalin pacar nih, pasti begitu ya, ngilang. Terus dia balik ke tongkrongan lagi. Kita nongkrong. Karena gue punya kebiasaan kayak gitu, jadi teman-teman gue udah paham. Putus Putus gitu. Minta traktir. Jadi mereka udah paham. Ya dia lagi hilang di media sosial, ya paling putus. Yang kalau kita ngomong lucu-lucuan gitu ya, misalnya kita putus, terus kita ngomong, wah gue kalau nggak ada bisa mati nih, atau kita ketemu kita, gue kalau nggak ada gue bisa mati nih, gue mati aja nih, gue nggak bisa hidup, aduh. Buktinya 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian masih hidup, kita tahu aja. Iya. Berarti kan hanya di fase itu aja yang lu benar-benar. Benar enggak? Iya. Jangan nih. Terus sih kok. Gua kalau enggak ada dia gua bisa mati nih. Gua enggak bisa hidup. Buktinya masih hidup. Anjing enggak konkret lu. Enggak konsisten. Kacau sih. Iya, ada kayak gitu. Kan? Zaman dulu Dimas waktu kuliah. Kalau putus bikin lagu. Lagu sampai banyak. Gue tahu ceritanya. Udah ditinggal nikah ya. Jadi produktif. Bagus ya. Positif. Lagunya yang mana sih? Banyak. Selamat datang dunia tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Ini tempatnya bapak-bapak ingin dimengerti. Bapak ini ingin dimengerti karena tidak pernah dimengerti. Kata siapa? Kata saya. Nah, jangan lupa teman-teman follow IG kita ya, TikTok. Apa kita di Noise juga ya, Noise ya. Ada noise ya. Jadi yang buat dengerin kita aja ya. Betul. Jadi kalau teman-teman malas dengar malas melihat muka-muka kita, bisa hanya mendengarkan di Noise. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Iya, kalau teman-teman pengen joget-joget kita bisa di TikTok. Gue nggak ngebayangin di TikTok. Bisa lebih bisa. Ya, oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video kita sebelumnya. Terima kasih sudah like, sudah subscribe, sudah nyalakan loncengnya di channel ini. Podcast Kepedean. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat menyenangkan. Hal yang sangat menyenangkan. Menyenangkan buat kita ya. Tapi jangan pernah lu rasakan. Jadi hari kita Apa temanya? Hari ini kita akan membahas tentang gagal nikah. Gagal apa ditinggal nikah bedanya? Beda lah, tulisannya beda. Gagal nikah. Gagal nikah, ditinggal nikah. Ditinggal nikah itu salah satu gagal nikah. Kan gini dong, gagal itu kan udah nggak jadi, udah. Tapi kalau ditinggal, lu ditinggal kawin sama pasangan lu dulu. Ya pokoknya itulah kita bahas. Oke, ditinggal nikah. Kita bahas ininya. Kenapa kalian langsung ke sini? Jadi kan umum bahas ya. Jadi kita akan ngebahas tentang orang-orang atau pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman yang tidak mengenakan ya. Tidak mengenakan. Gagal menikah itu suatu hal pengalaman yang buruk gak sih? Menurut gue tergantung. Pasti ada hikmahnya juga. Pasti. Kalau nggak ada hikmah ya ada dia gitu. Iya, ada yang lain. Ada aplikasi hijau. Ada aplikasi, ada WeChat. 300.000 per jam. Aduh ini. Saya tahu dari Kaskus. Ngelas dia anjir. Ini podcast mendidik. Podcast mendidik. Jangan kita mendidik seperti itu. Itu mendidik juga. Informatif. Inilah cara berbagi. Dan menyelesaikan masalah tanpa solusi. Gagal nikah itu suatu hal. Tadi kata apa tergantung? Iya. Tergantung apa? Sebenarnya menyakitkan kan? Tergantung kalau hikmahnya enggak. Siapa tahu itu ternyata pas kita lihat dia nikah, ternyata pernikahannya itu enggak baik-baik aja. Ternyata kita bahagia. Tapi enggak ada tapi secara umumnya omong kosong sih. Omong kosong ketika lu ditinggal nikah lu bahagia, itu bullshit dan omong kosong buat gua. Itu ada hal yang paling menyakitkan. Gua nggak bilang bahagia. Apa tuh? Cuma sih bilang ada hikmahnya. Gue emang bahagia. Bahagia ya. Kalau ada hikmahnya mungkin, tapi kalau dibilang bahagia itu omong kosong tanpa lu sadari pada saat lu bilang ngomong bahagia itu lagi. Wah, gitu sih. Kalau bahagia kan kalau tadi kita langsung ternyata gagal, kita bahagia jadi. Gitu. Tinggal nikah. Lu punya pengalaman
banyak sih, enggak sih, cuma 2 kali doang sih. Terus itu faktor apa sih bisa bikin gagal gitu ya? Faktor karena Jangan nanya faktor takdir atau jodoh Wah, itu di samping itu ya kita mungkin bahas faktor ya. jenis kelamin laki sama laki Iya. karena faktor pasangan lu udah sadar. Selama ini gue salah ternyata gitu. Udah sadar, oh ternyata gue salah memilih, udah gue ganti. Jadi ya banyak sih faktor kalau gagal nikah ya. Bisa dari mungkin dari apaan nih bekas donat coy. Sombong juga lu makan donat. Iya dong. Mungkin dari keluarga mungkin. Dari keluarga, dari kesiapan pasangan lu yang nggak mau kedepannya gimana, hanya stuck doang hubungannya, itu kan jadi permasalahan juga. Oh maunya pacaran doang. Pacaran doang. Nah, tapi kan harusnya kan kalau emang mau nikah kan diomongin dulu, Cong. Lu mau nikah sama gue nggak? Oh ya udah mau. Terusnya ke depan kita bakal gimana nih? Gitu kan Tapi ngomongin enggak. dulu, Cong. Tapi gitu sih Bang. Itu diomongin di awal sebelum pacaran. Hah? Jadi misalnya mau nembak nih. Gue mau serius nih, gue mau nikah. Lo mau nggak sama gue? Apa enggak? Apa jalan aja? Ada dua pilih, ada dua kejadian menurut gue. Ada yang emang dari awal emang nanti mau nikah, ada yang misalnya pas pacaran kayaknya kita udah lama nih, kayaknya udah saling mengenal, cocok. Kita putus aja gimana? Kita udah putus aja, kita putus. Jangan. Jadi kita nikah aja gimana nih gitu kan. Terus tiba-tiba mungkin ada yang bilang langsung enggak atau bilang yang iya. Nah, jadi permasalahan yang iya. Udah nih kita nikah sama-sama setuju nih. Terus tiba-tiba di perjalanan untuk menuju ke pelaminan, ternyata banyak kemacetan. Banyak lika-liku. Jadi banyak hambatan-hambatan. Banyak lika-liku. Ada manusia Yang silver. Kalau gue pernah punya pengalaman, ada satu sih yang gue emang itu benar-benar gue udah ngajak dia merit. Oh, ini tentang lu sendiri? Ini cerita, ini benar cerita gue sendiri. True story. True story nyata. Ini yang paling buat gue, oh ini namanya ditinggal nikah. Gitu. Gue udah ngajak dia merit, ya udah kayak wedding proposal gitulah. Gue depan keramaian gue ajak nikah gitu. Lu mau nggak nikah sama gue aja? Ya gak sih? Udah begitu tinggal nikah? Iya. Terus dia bilang mau. Iya gue mau kok jadi teman hidup lu. Itu Anjay. mungkin jawabnya karena tekanan publik, Cong. Di lingkungan luar gitu. Takut diapa-apain gitu ya. Iya. Maksudnya lu nggak mau ngajak nikahnya di depan umum apa? Di depan umum. Makanya dia Karena gue tipe cowok yang kadang-kadang romantis. Kadang-kadang. karena kalau dinolak dia nggak dianterin pulang, kita nggak bawa ongkos dia. Kamu mau dia langsung ngomong mau Iya. gitu. Wow. Mampus nanti gue prank nih. Enggak, tapi dia nanya, buat lu ketika lu ngajak gue merit, apa yang lu lihat? Gue kan nggak mungkin lihat bilang karena dia cakep gitu kan. Nggak fisik Ya gue, Kamu baik. kamu baik gitu. Aku lebih jahat deh. Jawaban yang benar-benar buat gue itu safe buat gue lah. Gue bilang ya karena selama ini gue udah ngerasa nyaman sama lu, karena pernikahan itu buat gue adanya kenyamanan itu akan lebih bisa buat harmonis. Terus kata dia ya udah merit, ya udah merit. Tapi yang namanya merit gak jadi merit gak? enggak jadi merit. Waduh merit. Maksudnya dia bilang oke. Lu jangan harap aja lo dari tinggal nikah masih Ngarep. merit. Terus dia nerima gue ya udah. Terus karena emang keadaan yang membuat gue untuk dipisahkan gitu. Jadi itu masalahnya yang memisahkan tadi itu, yang membatalkan itu dari pihak pasangan lu atau Pihak keluarga lu atau keluarganya dia gitu. Pihak perempuan sih. Berarti apa tuh? Keluarganya juga berarti termasuk Keluarga. ya. Mungkin apa keluarganya udah punya calon. Kayaknya sih udah punya calon sih. Gue Dia jodohin apa? nggak tahu, tapi kemarin dia nikah ya ternyata sama sahabatnya sendiri, dan sahabat itu emang nggak jauh dari lingkup keluarganya, artinya keluarganya Udah kenal, dia dulu lah. udah kenal lah gitu ya. Kayak gitu. Berarti lu ditusuk dari belakang dong. Besok dari Sakit belakang. gak? Enggak sih. Enak. Malah yang gua sakit hati itu bukan sama si ceweknya, Mau cowoknya ya? sama cowoknya, karena si cowoknya ini Kenapa nggak nembak gua? kenapa Udah langsung juga pada. Ayo, gua apa ya, yang gua kecewanya itu cowok jadi pendengar gua yang baik di saat gua lagi ada masalah dengan dia gitu. Tiba-tiba dia merit gitu. Ya lu salah sebenarnya ya. Iya, salah lah. Kalau misalnya temen cewek lu itu cewek ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu cowok. Ya gua berpikirnya dia teman gua cuy. Ya, jangan. Ternyata dia lawan, ya kan? Iya makanya. Jadi dia ada udang di balik bakwan. Bakwan. Itu. Akhirnya dia merit. Oh, dia merit. Oh ya. Ya gue sebagai Rasanya gimana? Rasa lu gimana? Perasaan lu saat itu? biasa sih. Double nggak sih, misalnya udah ditinggal tambah ternyata kita tahu oh yang nikah sama dia ternyata itu yang sama dia. Iya, itu wajar sih. Tambah sakit. ke dalam Tapi, ya. buat gue ketika mencinta itu
puncak mencintai adalah ketika lu bisa mengikhlaskan dia dengan orang lain. Bullshit. Bohong banget. Lu jangan so bijak di sini lo. Bijak ya. Iya. Tapi rasanya gimana sama sakit? Sakit lah. Sakit itu di mana? Di sini. Enggak, gue kecewa aja ya, kecewa. Banyak banyak hal-hal yang sampai gue nggak mau kenal cewek lagi. Ya, efeknya gitu. Lu nggak mau kenal cewek lagi? Gak usah. Bisa jadi undang lagi lo, bahaya dia. Itu cowok nih. Gak kayak gimana ya, lebih takut gue untuk mencari wanita yang baru kayak gitu-gitu. Ada trauma ya. Tapi lu sempat ngilang. Gue sempat ngilang di media sosial. Tapi memang gitu ya, rata-rata orang kalau abis ditinggalin pacar nih, pasti begitu ya, kita ngilang. Terus dia boleh ke tongkrongan lagi. Nongkrong. Karena gue punya kebiasaan kayak gitu, jadi teman-teman gue udah paham. Putus gitu. Minta traktir. Jadi mereka udah paham, ya dia lagi hilang di media sosial, ya paling putus. Tapi enggak, emang kayak banyak kan yang ngalamin gitu ya, banyak. Tapi karena lu ngalamin sendiri nih, maksud gua setelah rasanya kan sakit, gak enak, tapi kan ada fasenya di mana lu harusnya bangkit dong. Harus Harus bangun. Masa mau tidur terus, masa dia ketawa lu masih terpuruk. Tapi jadi setelah itu lu gimana cara proses? Setelah itu gue belajar. Mungkin kita bisa belajar sama teman-teman yang satu lagi ngalamin putus cinta nih, tinggal nikah. Walaupun mereka lagi nonton ngomong bacot. Gitu. Tapi enggak, karena ini gue pernah ngerasain ya, jadi ya gue belajar dari kemarin kejadian gue ya, satu-satunya ya lu harus bisa belajar memaafkan diri lu gitu. Memaafkan diri kita sendiri. Maksudnya menerima keadaan. Memaafkan diri lu artinya lu jangan berpikir bahwa itu tuh kesalahan lu sehingga dia mirip sama yang lain, jangan lah. Memaafkan keadaan kayak gitu. Dan lu harus tahu namanya dalam kehidupan itu ada masa lalu, masa kini dan masa depan. Kalau lu stuck di masa lalu, kapan lu sampai masa depan gitu loh. Mantap. Keren gak sih kata-kata gue? Tapi kan nggak semudah itu lah. Keren lah. sih kata-kata gue. Keren. Tapi nggak semudah itu kan. Tapi nggak semudah itu dong. Semudahnya. Maksudnya lu ngomong gitu, tadi kan lu ngomongnya mudah banget. Tapi kan proses jalan itu parah sih. Ya itu. Jangan. Kadang-kadang lu nyilet ya. Enggak nyampe gue. Gue enggak. Enggak. Mandi kembang. Ya gitu. Ya kalau dibilang sulit, dibilang susah, ya susah. Pada saat gue mau move on atau move up ya, itu susah. Tapi kan gini, kalau lu kebanyakan protes, kapan lu bisa proses untuk lu maju ke depan gitu loh. Jadi buat gue bener yang lu bilang bang, sulit, susah, move on dan move up itu susah. Iya bener, gue akuin. Tapi kalau misalkan lu kebanyakan protes kayak gitu mulu, kapan lu proses untuk mendapatkan kebahagiaan nantinya ke depan? Tapi bener gak sih kalau kita ditinggal nikah atau ditinggal pacar gitu ya, tapi nggak jadi kita pisah, sebenarnya yang kita takutkan sebenarnya itu hanya kebiasaannya saja, Cok. Questionnya hilang gitu ya. Harusnya ada yang gitu, kan? Ada yang perhatiin chat gitu. Iya. Kita kan yang bikin stres kan itu. Biasanya ada, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba biasa kita jam segini kita begini, tiba-tiba nggak begini. Kan kita kan manusia kadang-kadang kan sudah dengan bisa dengan kebiasaan ini. Kan jarang kan mau berubah, Cong. Iya, susah. Jadi kan yang bikin kita takut kan itu kebiasaan itu hilang kan. Benar enggak sih gitu? Betul. Ngalamin gitu. Sesuatu yang lu sering laluin berdua sama dia, tiba-tiba lu nggak ada lagi ya itu. Iya kan? Terus akhirnya gimana tuh? Di blok kan nomornya, foto-fotonya dihapus enggak? Oh enggak. Kalau gue tipe orang yang dia kalau udah punya pasangan ya gue teror sama gue. Gue gangguin pokoknya. Iya, gue gangguin gitu, enggak bercanda. Tapi aku udah enggak serius loh. Iya, makanya gue serius juga. Lagi. Terus sampai sekarang gimana hubungannya masih baik? Gue nggak pernah punya mantan yang berantem, yang musuhan, nggak pernah. Semuanya baik. Karena buat gue ya pada saat lu jadian lu baik ya udah, putus juga lu baik-baik juga loh. Tapi itu nggak begitu sakit sih. Yang begitu sakit ya gue pernah. Kalau itu bukan ditinggalin nikah sih. Gue udah putus tapi gue masih berharap sama dia. Gimana lu udah putus? Gue udah putus nih sama dia. Yang putus siapa? Gue kayaknya. Lu mau putusin dia tapi lu masih berharap sama dia? Kayak nyesel gitu biasa waktu mungkin karena emosi. Itu yang keputusan gue ya gue pakai dengan emosional jadinya itu. Yang waktu episode kemarin. Jangan membuat keputusan besar di saat lagi senang atau lagi sedih. Ini contoh orangnya nih. Iya. Itu yang gue putus sama dia tapi gue masih berharap sama dia. Itu gue 2 tahun bang. 2 tahun sama dia. Kedukun? Enggak. Oh kita masih pacarannya. Misalkan 2 tahun itu kedukun mulu. Enggak sih, itu yang paling gue susah untuk move on sampai sekarang. Sampai hari ini?
Ih, gila. Tapi kalau yang tadi ditinggal nikah itu berapa lama waktu lu untuk move on? Enggak lama sih, paling sebentar doang. Itu sih yang kenapa ya? Karena itu yang tadi lu bilang, karena sesuatu kebiasaan Hilang. lu sering sama dia gitu, tiba-tiba hilang gitu. Berkesan Tapi banget. gue gini sih, emang sih fase saat kita gagal nikah, ditinggal pacar, jatuh tuh satu hal yang wajar. Wajar. Rasa manusiawi, sakit gitu kan. Tapi terkadang aneh juga, Cong, kalau kita ngomong lucu-lucuan gitu ya. Misalnya kita putus, terus kita ngomong, wah gue kalau nggak ada bisa mati nih, atau kita ketemu kita, gue kalau nggak ada gue bisa mati nih, Gue nggak bisa hidup gue mati tanpa aja lu. nih, gue nggak bisa hidup malu. Buktinya 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian masih hidup, kita tahu aja. Iya. Berarti kan hanya di fase itu aja yang lu benar-benar benar nggak? Iya, gue juga punya cerita. Jangan nih, terus sih gue kalau nggak ada dia gue bisa mati nih, gue nggak bisa hidup. Ya buktinya masih hidup. Masih hidup. Anjing nggak konkret lu. Konsisten. Kacau sih. Iya, ada kayak gitu. Ya kan? Oh. Ya makanya itu pesan juga buat teman-teman, maksudnya ya jangan sampai ngelakuin hal buruk kayak gitu ya. Karena ya masih bisa tetap jalan hidup ini gitu kan. Lu itu sih, kalau lu tuh pantas bahagia. Lu itu pantas bahagia dan lu pasti akan dapat bahagia. Jadi jangan berpikir bahwa hidup lu ya karena kesedihan doang kemarin. Apalagi dulu zaman dulu Dimas waktu kuliah. Kalau putus bikin lagu. Bikin lagu. Lagu sampai banyak. Gue tahu ceritanya. Pernah ditinggal nikah ya? Jadi produktif. Bagus dia. Bagus. Positif. Lagunya yang mana sih? Banyak. Jadi iya maksud gue sih. Langsung. Kali. Jadi maksudnya gue pulang aja nih kayak gini. Jadi banyak hikmah lah, banyak hikmah dalam kehidupan, bukan hanya gagal nikah sih. Apapun bisa ada hikmahnya. So, hikmah yang lu dapat setelah lu ditinggal nikah kemarin gimana? Waduh, gue ngajak nikah misalnya. Iya, lu nggak jadi nikah kemarin. Sekarang bini gue yang terbaik. Yang terbaik. Kalau nggak terbaik nggak dibukain pintunya. Enggak bener kata gue sih gitu. Saat kita kehilangan seseorang gitu ya. Terus makanya gue bilang ada fasenya memang kita manusiawi, jatuh apa. Tapi ada fase pas nanti lu ketemu orang yang baru. Karena gini bagi gue, cinta yang lama bakal sembuh dengan cinta yang baru. Betul. Di sini ada kalimat yang tadi ini. Kalau mau kopi. Makanya lu kalau mau kopas nih di caption lu kopas aja. Coba lu lagi, nanti misalnya gue lagi sayang sama dia tinggal nih misalnya. Iya. Terus gue nggak bisa hidup sama dia. Tiba-tiba lu kenal cewek baru gitu, pasti lupa sama ini. Iya benar. Nggak? Terutama cowok. Ya kan? Kalau Lupa cewek kan? itu, kalau cewek. Ya kan? Makanya gue bilang cinta yang lama bakal sembuh dengan cinta yang baru. Betul. Iya. Ya kalau misalkan lu lebih baik lu putus lu dapat orang baru atau atau lu sama yang lama lagi? Yang baru. Sama yang baru ya? Iya bang. Ya kalau yang lama udah nikah mau ngapain lu? Ngapain aja lu? Iya. Pasti itu gangguin ya. Iya. Keguin teror gitu. Lu tadi tuh. Jadi gue rasa mah iya sih, percaya aja lagi nih maksud gue. Kalau kita gagal di suatu itu, nanti kedepannya pasti Ada itu lagi yang lah. paling baik lah buat kita. Amin. Itu bukan yang paling baik buat kita. Jadi ya kalau sakit, nangis saat itu ya wajar aja. Tapi perasaan manusiawi. Proses kehidupan juga. Proses kehidupan. Iya. Jadi bukan dianggap hal yang lu sampai nangis lu diputusin. Itu bagi gue suatu hal yang wajar aja, namanya manusiawi, mungkin dia sayang banget atau apa. Wajar. Tapi lo harus meyakini juga setelah lu putus sama dia, besok ke depannya emang itu paling baik buat gua. Iya, pasangan yang ke depan itu ya. Iyalah. Karena mungkin kita ya cuman ambil hikmahnya atau belajar sama pasangan yang lama gitu. Nanti bisa kita ambil ilmunya, jangan sampai ini kejadian lagi nanti. Ya, itu kan bisa betul. Sampai terulang lagi gitu. Berarti mungkin kalau gagal nikah berarti mungkin apa yang gua belum siap nih, kita siapkan dari sekarang, kita perbaiki dari sekarang. Kemarin gua sama dia masalahnya cara gua sering begini, Iya. bisa gua jangan begini, tapi gua begitu. Sama yang itu. Sama yang itu kayak gitu. Begini. Kita ngomongin lain. Tapi gue semenjak kejadian itu lebih ke apa ya? Lebih ke kalau gue mencintai. Lebih ke oyo. Lebih ke micet lah, gila. Micet gak lah. Jadi bingung deh. Tempat pijit. Gak sih, lebih ke nanemin prinsip bahwa ketika gue mencintai seseorang, ya gue harus sisain ada ruang kosong. Gue harus sadar bahwa dalam hidup itu ada pertemuan dan perpisahan. Jadi ketika gue nanti berpisah sama dia, ya gue nggak terlalu galau-galau amat sih. Kalau menurut lu nih, misalnya solusi apa sih buat teman-teman yang lagi ngalamin hal kayak gini gitu. Misalnya hal positif apa yang bisa bangkitin kita dari keterpurukan ini gitu. Kalau gue bilang gini, pertama kali satu putusin cinta atau gagal cinta atau apapun namanya itu, gitu. ya nikah. Yang paling pertama lu adalah menerima dulu, Cung. Menerima Jangan keadaan. dilawan.
Ya udah artinya lu dia udah pasrah sih. iya. Jangan dilawan lah. Jangan lawan. Pasrah lah, dia udah pasrah. Jadi diterima aja keadaan memang di proses kehidupan yang harus lu jalani. Karena semakin lu nggak terima, hidup lu bakal ngeliat, udah nyakitin gua banget, tuh ini banget. Iya. Belum tentu dia di sana, soalnya dia bahagia. Iya. Itu di sini yang makin Terpuruk gitu kan. Jadi kita emang harus terima dulu. Habis terima, mulailah kita Mencari walaupun nggak semudah itu juga ya. Tapi mulailah membuka-buka Micet. Instagram. Temen gua ngomongin micet mulu. Kalau Instagram gue ya banyak deh. Datang 4 gratis 1. Itu ada fase-fase kita harus mulai berjalani lah. Jadi itu suatu hal yang wajar ya. Yang paling utama adalah terima dulu keadaannya. Dan jangan terlalu berekspektasi bahwa cinta itu bahagia. Karena buat gue cinta itu menyakiti dan disakiti itu pasti. Jadi jangan lu terlalu tinggi berekspektasi ketika gue mencintai dia, gue akan bahagia. Itu omong kosong dan bullshit buat gue. Dalam banget. Iya. Lu kan udah perasaan banget. Jadi ketika lu mencintai, lu memilih dia jadi pasangan lu, pesan gue cuma satu, lu harus siap yang namanya menyakiti dan disakiti. Karena itu pasti terjadi. Menyakiti itu mungkin nggak disengaja juga. Iya. Gitu kan. Tapi Setelah menerima keadaan gimana, Cong? Di situ. Ini tadi gue masih keadaan, kita harus membuka diri, Cong. Membuka diri. Iya, membuka diri kan? Setuju gue. Jadi harus terima memang itu keadaan seperti itu, dia sudah memilih yang A. Ya kita kan masa mau tetap di situ sih? Iya, kita harus pindah lagi. Kita harus pindah, kita cari B, kita akan bergaul dengan tempat yang lain. Iya. Atau mungkin punya kegiatan-kegiatan positif, Cong, yang lain. Mungkin bagi gue gini, Cong, kalau habis putus, pasti kan stalking kan? Iya. Nah, kalau itu ya kan? Langsung blok aja, berarti langsung blok. Enggak. Jadi kata gue kemarin blokir nih, gue sempet blokir nih. Karena gue kesel. Jadi gini, kalau lu memang nggak siap, lu memang nggak sanggup, kira-kira itu menjadi hal yang berat buat lu ya, lu nggak apa-apa lah lu. Tapi kalau menurut lu itu bukan hal yang masalah, nggak apa-apa nggak lu blok, tapi lu nggak usah buka-buka. Oh, nggak usah memang lihat. di hidden aja Iya, ya. karena semakin lu lihat kan lu bakal semakin Sakit. Atau teringat lagi. Kita lagi sampai biarkan sampai nanti waktu yang menyembuhkan lu sendiri. Amin. Jadi itu lagi gua. Udah, gitu paling. Kan jadi buat yang tinggal nikah ya Jangan putus Ya asa. udah lah, asa. emang bukan jodoh kok. Karena kalau memang lu jodoh, selalu ada cara Tuhan untuk menyatukan. mungkin dia berjodoh tapi sampai situ doang. Enggak lah. Kalau jodoh itu kan sampai akhir hayat kan katanya gitu. Kalau gua pikir ya, misalnya nikah nih, lu jodoh sama gua nikah nih, coba kalau kita jodoh sampai itu ya. Orang nikah terus cerai, apa dia berjodoh? Jadi berjodoh tapi cuma sampai Itu doang. situ aja waktunya. Jadi mungkin dia berjodoh tapi sampai situ aja. Jadi Bener juga ya. Iya bener ya. Jawabannya bijak. akibat mangga. Agak buat mangga. Kayak gini mangga, kan gak lama gak selamanya dia berdua gini. Biasanya kita ngebahas mangga nih. Iya. Jadi makan gila. Tapi di mangga enak kok, asik. Gue pernah jajal di Indramayu waktu gue sama dia. Oh iya. Aduh, kok jadi ke situ ya? Ya diinget aja kan. Ya tebang lah, tebang deh. Tebang aja, Be. Karena bullshit. Ya, lu ketika lu bilang gue bisa ngelupain mantan gue, bullshit. Apa yang pernah terjadi dalam hidup lu gak bakal bisa lupain. Dengan lu ngomong lu bisa lupain tanpa lu sadari lu lagi inget dia sih. Ya seenggaknya itu berarti menerima lah ya. Iya, gue bilang terima aja, memang itu proses kehidupan. Iya. Tapi lu berapa lama sampai akhirnya bisa menerima? Lama. Atau jangan sampai hari ini belum bisa menerima? Iya, gak bisa lah, bisa. Bisa lah. Bisa. Bisa anjing. Bisa. Aduh, gue harus buktiin gue bisa gitu. Jadi tapi sekarang lu masih baik dong sama mantan lu? Ada satu, kalau satu emang ya itu tadi bang, gue masih sayang, masih berharap. Oh, tapi dia udah nikah? Udah nikah. Itu gue blokir dia karena gue kesel. Dia merit, habis itu ngepost story meritnya dia gitu. Gue bilang ngapain lu mau nyombongin ke gue gitu. Itu sih wajar kalau Iya. Gue masih bingung. Nangkepnya lama. Marah lu. Iya, kecuali dia langsung chat ke lu. Di Rani, gue nikah di Rani. Gue nikah nih. Ini malah pertama gue Rani. Maksud gue lu ngapain gitu sampai upload foto dia merit di Instagramnya gitu. Bisa dia biar Ada gua gitu loh. Ya itu urusan lu anjir. Gue blokir gitu. Ditanya lu kenapa blokir ke teman-teman gue nggak senang kenapa dia ngupload foto pernikahan dia di media sosial. Ya Nah, itu kan kalau- media sosial dia. Ya Ya gue nggak suka begitu. Emang dia main apa? Instagram. Lo main Friendster. Oh, main Friendster. Coba dulu. Gue blokir gara-gara itu, kesel gue. Ya besok minta ini ajak foto lagi bertiga. Enggak, tapi gue tetap DM dia dulu sebelum gue blokir. Selamat dengan pilihan lu, bahagia dengan pilihan lu. Kalau lu galau cari gue gitu. Anjing masih gitu. Dasar mereket. Gue sangka udah bijak anjing. Tapi busuk juga.
bener doang ya kan. Bener kan kalau Tapi dia nggak nyari lu kan? enggak, belum. Berarti emang dia bukan yang terbaik buat dia. belum dia belum nyari gue. Belum. Masih ngarep. Gila sih 2 tahun gue pacaran paling lama sama dia 2 tahun. Gue pacaran paling lama dia 2 tahun. Terus gue salah mengambil keputusan karena emosi. And then dia ninggalin gue. Terus gue ngejar dia, ya ternyata dia udah nggak mau. Jadi dia Ya, lu jadi buat teman-teman yang udah pacaran tahun terus bisa, santai nih udah 2 tahun. 2 tahun. Mungkin ada yang 5 tahun, 6 7 tahun, tahun, biasa 10 tahun. aja lah. Biasa aja lah. Teman spesial, Santai dia aja spesial lah. banget. Jadi bela-belain aja. Enggak lah, gue udah ikhlas. Itu buktinya gue DM dia kan, yang gue bilang lu bahagia, lu selamat dengan pilihan lu dan semoga bahagia. Kalau lu galau lu cari gue gitu. Kan gue berarti udah ikhlas lah. Kalau pengalaman pribadi panjang jadinya. Gak kelar-kelar. Masih nggak mau kalah aja. Ini masih nggak. Gue udah sebalik sama gue baca apa gue. Masih berharap. Karena dia salah harusnya sama gue lah. Dia 2 tahun. Ini gue di Rukia aja. Gila, 2 tahun gue. Oke lah teman-teman lah, udahlah gue udah males, udah ngaco nih kan. Pokoknya kacau deh. Pokoknya yang buat ditinggal nikah ya selamat lu, nikmatin rasanya ditinggal nikah gimana. Nano banget, gila, asam manis pahit ada semuanya. Nano ada pahit nggak sih? Gak ada ya? Oh, Asam manis berarti ada pahitnya. ada. Ya asam manis asin adalah. Pokoknya- Selamat merasakan ditinggal. Tapi yakin lah bahwa nanti beberapa bulan kemudian juga lu pasti bakal baik-baik aja lah. Iya. Baik-baik aja. Ini tuh jalanin aja. Jalanin Ya aja dulu. Jalanin dulu. Jalanin Kok dulu. jadi ingetin masa lalu lagi? Jalanin dulu. Jalanin dulu itu juga di jalan lah. Ya kalau kangen mah saya lo juga nggak apa-apa, kali aja mau diajak jalan bareng gitu. Yang penting lu jangan apa ya? Jangan merendahkan diri lu lah. Iya. Jangan mengganggu hubungan orang lain. Jangan mengganggu. Dengerin. Jangan mengganggu, meneror boleh. Meneror boleh. Jadi itulah. Oke teman-teman, Yap. cukup sampai sini aja. Terima kasih buat tempat yang sudah menyediakan. Yoi. Tempat yang sudah menyediakan. Mangga. Thank you banget buat Mangga Indramayu ini. Kita masih tetap di Kepiting Mertua. Kepiting Mertua. Jadi buat teman-teman yang pengen makan kepiting dengan harga yang ekonomis, ya kan? Lu bisa datang. Rame-rame lah. Lu Rame-rame. bisa datang di Pondok Bahar ya. Daerah-daerah Ciledug lah pokoknya gitu ya. Ya, Tangerang. 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 Atau teman-teman bisa langsung lihat Instagramnya, Betul. bisa lihat di Google-nya Google. lokasinya. Iya. Karena juga pernah diliput Diliput. sama Trans TV ya. Iya. Sama Trans TV, sama Ada Ruben Ruben Onsu, Onsu. ya kan? Lalu ada beberapa konten kreator juga Iya. ngeliput. Betul. Oke, keren nih. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nyobain silahkan datang Hah? ke Kepiting Kepiting Mertua. di Ciledug. Iya. Jangan lupa ajak pacar kalau ke Kepiting Pacar. Mertua. Nah, jadi jangan lupa juga teman-teman yang punya produk-produk, Iya. yang punya produk-produk pengen kita bantu share, Iya. pengen Silakan. bantu kita perkenalkan, silakan dihubungi nanti di kontak email kita. Iya. Ya nanti kita ada di deskripsi. Iya. kontak Jangan lupa emailnya. kalau teman-teman juga mau curhat tentang masalah hidup kalian ya. atau- Atau bisa kita undang ke sini juga nggak apa-apa. Atau mungkin lu mau ada Kak, tolong bahas tema ini dong di podcast Boleh. kalian, boleh banget. Boleh. Karena Kalau memang podcast kita, podcast kepedean ini selalu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya. Betul. Jadi ya pede Pede-pede aja. aja. Karena yang menyelesaikan masalah dengan solusi aja pegadaian. Oke, jangan berharap kita bisa mengasih solusi, jangan. Jadi cukup sampai di sini. Hah? Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Yap. Assalamualaikum. Belum lupa dong. Kenalin dulu, lupa Oke. nih. Iya. Gue Dimas. Gua Randi. Gue Panji. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kepedean.